pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kalau saja video YouTube Suyanto.id ini sampai ke gadget-gadget Anda, ini berarti karena sentuhan tangan kreatif dari editor channel Mas Teguh TW. Teguh dari SMP Negeri 2 Karanganyar Kabupaten Ngawi. Dan kali ini kita berada di episode 62 bersama Dr. Zainal Mutakin Sufro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Nah, apa yang akan kita bagi, apa yang kita pelajari bersama adalah kesehatan holistik dengan tema mengapa orang mati mendadak akibat dari serangan jantung. Nah, ini akan kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan informasi ini sehingga kita bisa mempertahankan kesehatan holistik kita. Kita sahabat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dok, kelihatannya Alhamdulillah. kita selalu sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam waktu 15 menit ini kita bisa menyampaikan tausiah dokter yang sangat ditunggu-tunggu karena kita sudah agak lama absen di channel ini. Monggo Dok, bagaimana kesehatan jantung kita supaya kita tidak mengalami kecelakaan seperti fenomena beberapa teman kita yang juga meninggal mendadak karena jantung, Dok. Gimana, Dok? Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada prinsipnya kalau kita tinjau dari aspek ilmu kedokteran bahwa di dalam tubuh kita ini ada tanda vital, Prof. Oke. Pertama adalah ya apa yang dikerjakan oleh jantung. Yang kedua adalah diantaranya adalah pernapasan ya. Jadi kita kalau mau jadi dokter itu ya rajin tuh menghitung detak jantung maupun berapa frekuensi pernapasan ya. Nah, jantung ini Prof, memang kalau kita lihat dari aspek lahiriah itu hanyalah sebagai alat pompa saja. Tetapi kalau yang memompa ini mengalami gangguan, artinya tidak bisa bekerja secara optimal, maka yang terjadi adalah terjadi urutan panjang, antrian panjang di paru yang akan menyuplai darah ke jantung. Akibatnya terjadilah apa yang kita namakan banjir paru, Prof. Wah. Jadi sebenarnya jantung ini kan menerima darah yang sudah dibersihkan oleh paru ini. Mau diberi tapi kok yang diberi kok tidak segera membagi ke seluruh tubuh. Maka terjadilah bendungan di dalam. Jadi Dok, menyela Dok, mohon maaf, yang banjir paru itu cairannya itu berupa cairan selain darah atau memang darah lalu menenggelamkan paru, Dok? Ya, jadi begini, Prof. Yang namanya paru itu kan memperoleh aliran darah dari jantung. Karena darah yang ke paru itu kan masih kayak CO2, Prof. Ya, ini perlu dibuang. Ini buktinya apa? Prof itu perlu tidak hanya menarik nafas tapi juga mengeluarkan nafas. Nah, darah yang ada di paru ini pasti larinya ke jantung. Ya. Tetapi kalau jantung saja sedang tidak bisa memompa, Prof. Karena misalnya sumbatan pembuluh koroner ya, itu akibatnya terjadi bendungan di dalam paru itu. Jadi yang merendam paru itu berarti darah yang masih bahan mentah akan dikirim ke jantung, yang jantungnya ngambek karena dia juga nggak bisa memompa itu tadi, Dok. Betul, Prof ya, tapi tentunya ya tidak seperti merah padam itu ya, tapi karena istilahnya apa? Ada ekstravasasi lah. Jadi plasmanya bocor begitu, Prof. Ya, yang nanti ditimbun di paru bagian bawah. Gitu. Sehingga disinilah perlunya stetoskop, Prof. Ya, stetoskop itu bisa mendengarkan kok ada suara krotok-krotok di bagian paru bawah itu. Itu mengapa diistilahkan dengan ronchi
basal ya. Jadi basal. Nah, jadi basah, Prof. Ya, ya, ya. Nah, banjir tadi, Prof. Ya. Oke. Lalu dampak berikutnya apa kalau paru sendiri juga keblibek gitu kan harus dikeluarkan gitu. Betul. Harus dikeluarkan. Nah, tadi Prof kami menyampaikan bahwa paru-paru ini fungsinya membuang CO2 secara cepat loh, Prof. Ya. Wah, biasa. Secara cepat itu dibuang. Begitu Prof ambil oksigen nanti yang keluar pasti CO2. Nah, yang menarik Prof, tubuh ini tidak cukup mengandalkan paru-paru Prof untuk membuang CO2 tadi. Ya. Jadi keasaman tubuh ini akan dibantu oleh ginjal Prof untuk kerja yang lambat dan lama. Ya. Nah, sehingga menarik sekali kalau lama-lama ya tidak hanya parunya yang kepelepek, kan ginjalnya juga bisa rusak. Tetapi Prof yang perlu kita bangun pola pikir yang jelas ya, justru dengan adanya melemahnya pemompaan jantung karena adanya gangguan suplai tadi lewat koroner tadi Prof, ya, maka minta maaf tekanan darah pasti turun. Oh. Jadi kalau pemompaannya lemah pasti tekanan darah menurun. Padahal ada kaidah loh Prof. Tekanan darah berapa yang masih mampu menjaga fungsi ginjal yang bagus. Kita tidak lagi menggunakan istilah tekanan darah atas atau bawah, tetapi Prof sudah hafal itu dengan matematika sederhana. Itu yang dinamakan mean arterial pressure, tekanan darah rata Prof. Ya, yang bisa kita hitung dari 2/3 tekanan diastolik ditambah 1/3 tekanan sistolik. Nah, ini kalau hasilnya kurang dari 60 Prof, berarti aliran darah ke ginjal sangatlah lambat. Dengan kata lain, ginjal kelaparan, Prof. Oke. Kalau ginjal lapar, maka ginjal rusak. Itulah yang dinamakan kegagalan ginjal. Dan itu bisa terjadi sangat waktunya singkat atau itu bertahun-tahun atau berbulan atau berhari atau berminggu, Dok. Nah, kaitannya dengan serangan jantung tadi, Prof, ya tentunya langsung singkat kalau dibiarkan tidak dibantu dengan dialisis, cuci darah misalnya, Prof. Ya, minta maaf. Yang namanya ginjal itu kan isinya anyaman kapiler yang jumlahnya jutaan loh, Prof. Ya. Jadi kalau kita itu bicara juta itu jangan selalu rupiah ini, Prof. Jadi menurut saya, Prof, kita ini bisa buang air kecil itu karena jasa anyaman kapiler yang jutaan tadi, Prof. Nah, kalau rusak ya tidak bisa pipis, Prof. Wah. Sehingga perlu diupayakan pengganti ginjal yaitu mesin dialisis. Ya, mengapa kalau kita dengar ada cuci darah, kita ini jangan takut, Prof. Kita justru bersyukur. Nusewu loh, wong dibawa ke mesin dialisis kok, waduh, kita ketakutan. Jangan, bersyukur teknologi kedokteran kok demikian maju, Prof. Jadi fenomena treatment dalam kedokteran itu jangan selalu disikapi dengan rasa khawatir, cemas. Waduh, sudah paru-parunya harus dibantu pernapasan, ginjalnya harus dicuci. Kita justru berterima kasih loh, Prof. Ya, ya. Yeah. Alhamdulillah. Ya, tidak diberi stigma, Dok, itu kepada orang. Darahnya dicuci. Laras. Seperti mesin cuci ya, Prof ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, terus Dok, kalau sudah misalkan saja ya, trio barang penting. Betul. Itu jantung, paru, ginjal. 3 in 1, Prof. Ya, 3 in 1. Ya. Nah, kalau ginjal sudah begitu, itu berarti mempercepat parahnya orang. Bisa jadi orang kemudian tidak sadarkan diri, Dok, seperti itu. Ya, ini pertanyaan Prof menarik. Kenapa, Prof? Timbunan racun itu nanti yang menderita otak, Prof. Ya, itulah yang menjadikan pasien menjadi koma, gitu, Prof. Yeah. Kalau berdasarkan statistik, pasien kalau sudah menjadi koma, itu berarti kata diupayakan, kemudian siuman kembali,
boleh kembali itu berarti otak pun sudah ada yang rusak dok, bagian tertentu misalnya. Apa mungkin? Ya, itu tadi Prof. Inilah perlunya penanganan tuh cepat, ya, segera. Jadi Ya. semakin lama, minta maaf, jantung itu tidak bekerja dengan baik. Padahal kan kita ingat Prof, kata by direction ya. Ya. Bagaimana otak bisa bekerja dengan baik kalau yang bottom up-nya itu tidak bekerja dengan baik. Jadi semakin cepat penanganan, Prof, semakin baik, Prof. Oh, makanya kalau serangan jantung di episode yang terdahulu kan dokter bilang nggak boleh dikeroi karena dikeroi itu kan memakan waktu dok. Memakan waktu itu, Prof. Berarti kita tidak sayang otak, lebih sayang keroannya, atau Prof? Oh, ya. Jadi unsurnya sebetulnya waktu, bukan keroannya itu sendiri. Karena keroannya paling tidak dok 25 menit. Jadi Persis. kalau ada serangan jantung dibiarkan 20 menit itu kan sangat berarti sekali terhadap kesehatan paru, otak, dan ginjal dok. Betul nggak? Betul Prof, betul Prof. Yeah. Jadi memang saya itu nunsewun ya Prof, dalam hati luar biasa Prof, ini manajemen waktu ini ya. Tadi pagi gagal, jangan putus asa, nanti dokter ke kampus kita mulai lagi. Ini waktu loh Prof. Prof itu berkejaran dengan waktu, tetapi untuk hal-hal yang kontennya itu positif. Ya. Dan jantung itu perlu waktu. Dan tadi dok di episode sebelumnya selisih antara, kalau tadi kan untuk kemampuan jantung memompa itu kan 2/3 atas dibagi 1/3 bawah. Betul nggak dok? 2/3 tekanan diastolik ditambah 1/3 tekanan sistolik. Oke, Ya. gitu. Itu Ditambah. range-nya antara 60 sampai 100 Prof. 60 ketika sampai 100 ya. Ya, ini indikasi kemampuan jantung memompa. Dok. Indikasi bahwa darah itu dijamin mengalir secara istiqomah loh Prof. Oke. Nah, sekarang ginjal itu kalau tidak dialiri darah kan berarti mati nanti jaringannya Prof. Ya, jadi kembali lagi ini akan saya kampanyekan dok. Cara ini 2/3 sistolik. Diastolik Prof. Tekan darah yang bawah Prof. Oh, 2/3 diastolik dikurangi dengan ditambah 1/3 sepertiga. Oke. Itu hasilnya tidak boleh kurang dari 60, tidak boleh lebih dari 100. Nah, kalau kurang mungkin defisit ya. Tapi kalau yang lebih dari 100 apa dokter maknanya? Ya banjir lagi Prof. Oh. Alirannya terlalu deras gitu. Nah, kalau pembuluh darahnya masih kuat enggak apa-apa, kalau minta maaf kalau sudah rapuh kan gampang pecah Prof. Itulah orang gampang stroke itu Prof. Kalau dokter bilang minta maaf itu nggak jelas, maafnya kepada siapa? Maafnya pada Prof Suyanto. Ini kan karena Subosito Prof. Nah dok, berikutnya kan ada lagi rumus sistolik dikurangi diastolik tidak boleh lebih dari 50. Yang itu indikasi apa? Nah itu kan implikasinya terhadap kekakuan pembuluh darah Prof. Oke. Sehingga nanti kaitannya dengan ahli gizi toh Prof. Nah, kalau sudah lebih dari 50 ya menurut saya Bu, harus banyak daharan-daharan makanan yang mengandung buah dan sayuran. Subhanallah, sama dok, ajarannya gurunya sama. dengan dokter Ahmad sama. Subhanallah. Ya oke lah. Luar biasa dok. Jadi misalnya ya kita menghadapi keluarga yang tiba-tiba kok pucat, baunya sakit seperti dibebani barang yang berat, itu berarti indikasi jantung dan harus segera dilarikan ke unit baik-baik saja itu dok ya. Unit darurat. Betul. Dan minta maaf Prof, ini lingkungan harus tetap memberikan suasana yang tenang. Jadi jangan pasiennya cemas,
yang mengantar juga seperti tadi, Prof. Ya, adalah. Nah itu dok, Ketakutan, rata-rata itu orang yang cemas dok, apalagi wah gimana kok sudah pucat kayak gini. Oh. Karena belum ikut channelnya Prof. Suyanto itu. Ya. Ya. Jadi kalau kita ingin membantu pasien, ya berilah energi-energi positif, Prof. Wah, Ya. ya. Jangan sampai malah ketakutan berjamaah, Prof. Ya, betul. Wah, saya kadang-kadang juga karena seriusnya, oh, gawat ini harus segera ke dokter. Nggak boleh dok ya itu. Ya. Nah, nanti Prof lihat pasti perawatnya juga tegang, dokternya tegang. Wah, ini namanya ketegangan berjamaah, Prof. Ya. Orang tegang berjamaah di ruang yang disebut namanya juga tegak, gawat darurat. Itulah mengapa, Prof. Jadi harapannya dengan Prof memberikan channel ini kan ikut meneduhkan suasana, karena proses kesembuhan itu adalah sahabatnya hamba Tuhan yang kalem, Prof. Oke, oke, kalau baiklah. Baiklah dok, saya kira sudah banyak informasi yang diberikan dokter untuk kemaslahatan teman-teman kita, umat, supaya tetap bisa menjaga kesehatan secara holistik. Kalaupun Tuhan memberi ujian kita sakit, harus sabar, yang menjalani dan yang menemani juga nggak boleh nakut-nakuti. Gitu kan dok, kesimpulannya. Matur dok, kita ketemu minggu depan lagi, insya Allah. Dan semoga dokter selalu sehat, yang mendengarkan sehat, semua sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.